Oke, halo teman-teman, selamat datang di tutor mata kuliah rangkaian listrik 1 DC. Untuk video kedua ini kita akan membahas induktor. Mungkin langsung aja. Oke, ini sedikit konsep dasarnya dulu ya. Induktor adalah komponen pasif, biasanya berupa gulungan kawat atau koil ya, yang menyimpan energi dalam bentuk magnet. Nah, mungkin sifat-sifat yang perlu diketahui yaitu ketika kapasitor itu dia menolak perubahan tegangan mendadak. Nah, di induktor ini dia menolak perubahan arus secara mendadak gitu. Nah, yang ini karena perubahan arusnya ada slope-nya, ada gradiennya, dia akan diterima. Sedangkan yang ini dia tidak mungkin mengalir gitu, karena dia bakalan membutuhkan si tegangan yang infinite gitu. Nah ini sifat keduanya yang penting juga, yaitu ketika di steady state dia akan menjadi short circuit gitu. Dan sifat ketiga yaitu menahan arus AC. Nah teman-teman, ada video bagus sebetulnya, teman-teman bisa lihat aja di The Engineering Mindset. Ini sedikit penjelasan visual bagaimana induktor bekerja gitu. Nah, ketika pertama kali dialiri baterai dan induktor ini kosong, dia akan mengalir dulu ke lampu, ke arus yang ini. Dia akan mengalir ke sini dan beberapa ada yang mengalir ke koilnya. Nah, setelah si induktor ini penuh, arus yang mengalir ke lampu ini akan dipotong. Maka yang mengalir hanya dari baterai ke induktor, lalu ke baterai lagi. Nah ini karena si induktor ini tuh jadi short circuit gitu. Sedangkan sifat dari listrik itu sendiri, dia akan memilih yang hambatannya paling rendah lah. Nah, dari induktor sendiri hambatannya itu dianggap tidak ada ketika induktor ideal gitu. Nah, selanjutnya ketika dia dibuka switchnya, maka si baterai ini tidak akan mengaliri arus lagi ya. Nah, yang mengaliri arus yaitu dari coil ini, dari magnetic field-nya. Dia akan mengaliri lampu hingga si magnetic field ini akan habis. Mungkin seperti itu. Mungkin jika ingin lebih jelasnya boleh ditonton aja di The Engineering Mindset tentang induktor. Ini dua rumus yang penting ya di induktor. Pertama itu rumus tegangan arus. Di sini perbedaannya adalah ketika ingin mencari tegangan itu dia pakai induktornya dan DI per dt, dan untuk rumus energinya W sama dengan 1/2 LI. Nah ini perbedaannya ya, hanya di I nya doang, dan menggunakan induktor bukan kapasitor. Oke, ini langsung masuk ke contoh soal ya. Di gambar A itu diberikan tegangan 12 volt dan kita disuruh nyari I ini, IL dan PC. PC itu berarti ini ada di kapasitor ya. Pertama teman-teman ingat sifat tadi, yaitu ketika kapasitor dalam steady state atau kondisi tunak, dia akan menjadi open circuit. Maka di sini di open ya, open circuit. Dan ketika induktor dalam kondisi tunak, dia akan short circuit. Nah ini short circuit seperti ini. Nah setelah itu kita cari nih kapasitor mana aja sih yang bekerja gitu. Kapasitor 4 ohm ini nggak bekerja teman-teman, karena resistor 4 ohm ini nggak bekerja karena dia udah dilepas. Jadi yang perlu kita hitung yaitu 1 ohm dan 5 ohm aja. Nah kita lihat juga di sini resistor ini tuh dalam bentuk seri ya.
Jadi kita tinggal untuk menotalkannya tinggal tambah aja 1 ditambah 5 ohm, jadi 6 ohm. Nah selanjutnya kita nyari arusnya, arus dari I ini. Karena dia seri, maka arus ini akan sama aja dengan arus ini. Oke. Nah, kita pakai hukum ohm aja di sini. Pakai hukum ohm, I sama dengan pi per R, yaitu 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Lalu selanjutnya kita nyari PC ya. Nyari PC ini. Nah, kita lihat PC itu, untuk mencari PC kita lihat resistor yang bekerja. Kan ini 4 ohm ini dilepas ya, jadi dia dianggap tidak bekerja. Maka yang bekerja di sini adalah 5 ohm aja teman-teman. Nah 5 ohm ke kapasitor yang negatif ini. Jadi kita langsung aja, tadi kan I nya udah didapat, pakai hukum ohm lagi. PC sama dengan I kali R, jadi 5 dikali I nya udah dapat tadi 2 ampere. Jadi tegangan pada PC ini 2 ampere ya. Selanjutnya kita pakai untuk mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor dan induktor, tadi pakai rumus 1/2 CP kuadrat dan 1/2 LI kuadrat. Oke, yang ini di kapasitor tuh pakai rumus 1/2 CP kuadrat. C nya itu 1 farad, jadi tinggal langsung masukin aja 50 joule, dan di sini buat WL nya 1/2 LI kuadrat sekitar 4 joule. Oke, itu teman-teman buat contoh soal pertama. Mungkin kita langsung masuk aja ke contoh soal kedua ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal kedua. Pada rangkaian di bawah tentukan IL dan PC. IL itu berarti arus di sini, dan PC berarti tegangan di kapasitor ini. 6 volt, 3 ampere, 72 dan 27. Oke, mungkin kita pindah aja biar lebih gampang ya. Oke, yang pertama-tama temen yang harus lakukan adalah ingat sifat tadi, yaitu ketik kita nyari kondisi tunaknya dulu, kita gambar rangkaiannya. Oke, pertama yang perlu kita cari ya, yaitu IL nya dulu teman-teman. Gimana cara nyari IL? Pertama kita lihat nih, antara resistor 6 ohm dan 2 ohm itu kan paralel. Untuk mencari arus di kanan, kita pakai resistor kiri sebagai pembilangnya. Kan ini pakainya arus ya, sumber arus. Jadi maka rumusnya adalah IL sama dengan I sumber per, di sini berarti R kiri ya, R kiri, R total, bukan R total, L kanan plus kiri. Nah, kenapa kita sebelumnya kita pisahkan antara kiri dan kanan? Karena di sini ada percabangan, ada paralel. Jadi R kiri ini dia mengalir dari 4 ampere ke 6 ampere langsung ke 4 ampere lagi, sedangkan yang kanan itu 4 ampere ke ininya dulu, ke induktor, kedua ohm, lalu dari sini ada paralel lagi ke PC nya, seperti itu.
Makanya di sini pakainya rumusnya ini. Berarti 4 ampere dikali R kiri 6 per 2 plus 6 sama dengan 3 ampere. Nah itu udah dapat ya buat IL nya. IL sama dengan 3 ampere. Nah selanjutnya kita nyari PC. PC itu tinggal kan ini di sini ya. Berarti resistor yang bekerja hanya 2 ohm aja. Ini tinggal pakai rumus apa namanya tuh? Rumus ohm aja. IL dikali R sama dengan 3A dikali 2 ohm sama dengan 6 volt. PC sama dengan 6 volt ya. Nah selanjutnya kita pakai buat nyari apa namanya tuh energinya, kita pakai rumus energi yaitu 1/2 C pi kuadrat. Berarti 1/2 C nya 4 farad ya, 4 dikali 6 kuadrat, tinggal coret dapat 2. Di sini 36 berarti 64 joule. Lalu yang kedua 1/2 L I kuadrat sama dengan 1/2 L nya tadi berapa? 6 Henry. 6 dikali I nya tadi 3 ampere dikuadratin 3, ini 9 kali 3 sama dengan 27 ya. Benar ya? Oh, sorry. Ini bukan 64 ya. Tapi 72. 36 dikali 2 itu 72. Ini 27. Seperti itu jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, ada hal yang perlu teman-teman ketahui dari sifat induktor sendiri. Sifat induktor itu pada seri atau paralel itu sama seperti resistor, yaitu ketika di seri itu tinggal ditambahin aja L1, L2, L3. Ketika di paralel itu pakai rumus 1/L ekuivalen ini. Jadi samalah hitungannya sama kayak resistor. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal kedua nih. Kita pindah dulu ya. Yang ditanyakan adalah I2 ya, berarti I2 tuh ini. I2 ketika T berarti persamaan ya, dicari persamaan, dan I persamaan IT ini. Mungkin kita kerjain satu-satu dulu aja ya. Buat yang A dulu. Buat yang A itu kan persamaan dari I1 ini kan ini. Nah, buat I0, I di sini itu 1/4. Berarti persamaannya adalah pakai hukum KCL teman-teman. IT sama dengan I1 T plus I2 T. Nah, kita hitungnya ketika 0 ya. I ketika 0, T ketika 0 yaitu 1/4. 1/4. Dan I1 itu persamaan ini 0,6 E min 2 pangkat 0. 2
plus I 2 T. Berarti kan ini jadi 1, berarti sisanya 0,6 ditambah I 2, sorry ini bukan I 2 T tapi I 2 pangkat I 2 0. Berarti I 2 ketika 0 itu 1/4 1,4 dikurangi 0,6 itu 0,8 ampere. Untuk mencari yang B, pertama ini konsep potensial listrik ya, itu ketika ini paralel, maka P di jalur ini, P di jalur ini dan P di jalur ini akan sama aja teman-teman. Makanya di sini ditulisnya PI doang, P1 doang, seperti itu. Tuh kita tulis dulu ya, P1 T. Kita pakai hukum tadi ya, rumus yang ini. Nah, rumus yang ini, rumus tegangan arus. Oke, berarti L DI 1 ya. DI 1 per dt. I 1 A nya berarti karena pakai I 1 berarti 6 ya. Buat P 1 nya D nya berarti tadi ya yang 0,6 min 2 T, 0,6 min 2 T per dt. Di sini tinggal turunin aja, berarti kan hasil turunannya 0,6 kali min 2 min 2 T. Berarti hasilnya adalah sekitar minus 7,2 minus 2 T volt buat Pi 1 nya. Nah selanjutnya kita coba cari I 2 ya. Kita coba cari I 2. Berarti karena tadi P1 dan P2 di sini ya, maksudnya di jalur yang atas itu sama, kita bisa pakai P dengan L2 DI 2 per D. Kita nyari persamaan DI 2 ya. Berarti ini di sini minus 7,2 minus 2 T, ini 3 Henry ya, 3 Henry dikali DI 2 per dt. Jadi ini dihitung aja, berarti 2,4 DI 2. Nah, udah dapet gini kan, ini nanti ke atas, dt-nya ke ruas kiri dikali dt kedua ruas. Jadi nanti diintegralkan keduanya biar dapat I2 T dengan integral dari minus 2,4 minus 2 T dt. Ini pengintegralan biasa aja ya, min 2,4 per 2 berarti ya, minus 2 per minus 2
E minus 2T berarti plus C. Ini minus, oh sorry, kan minus lagi berarti ya, 1,2 E minus 2T plus C. Nah kan I2 nya udah ketemu ya tadi di atas, yaitu 0,8. Kita bisa, kan tadi udah ketemu ya I2 nya 0,8, kita tinggal substitusiin. Tapi I2 di I2 ketika 0 ya, T sama dengan 0, kita berarti bisa langsung E minus 2 kali 0 plus C, berarti C nya 0,8 dikurangi 1,2, C nya dengan minus 4, minus 0,4. Nah berarti persamaan lengkapnya I2 T sama dengan 1,2 E minus 2T minus 0,4. Itu A. Nah selanjutnya kan disuruh juga nyari buat si IT. Kita IT kan hasil dari I1T plus I2T. I1 nya tadi udah dapat, itu 0,6E minus 2T, 0,6E minus 2T, 0,6E minus 2T. Sedangkan buat I2 nya yaitu 1,2E minus 2T minus 0,4. Ini T nya, berarti ini kalau dijumlah sama dengan 0,6 ditambah 1,2 berarti 1,8 E minus 2T minus 0,4 A. Ini hasil buat IT nya. Selanjutnya buat P1 berarti ini ya udah dapat P1. Oke. Sorry. Berarti buat P1 T sama dengan minus 7,2 E minus 2T. Buat P2 itu berarti yang ini ya, buat P2 berarti arus yang mengalir di P2 kan arus total ya. Kita tinggal pakai aja rumus dari L DI total per DT. DI total, I total kan ini ya 1,8 kita langsung aja ya. Per DT. Ini mungkin kita hapus dulu. L nya tadi di 8 Henry 8, berarti P2 nya tinggal di integralin diturunin biasa sini dengan 1,8 minus 2 berarti 3,2
3,6 dikali 8 kali minus 3,6 minus 2T, berarti hasilnya itu minus 28,8 minus 2T V. Nah, ini buat persamaan kedua. Buat tegangan total ya kita tinggal masukin aja sih P1 T plus P2 T, itu minus 7,2. Nah, berarti hasilnya itu berarti min 3,36 minus 2 T volt. Baik, ini buat jawaban nomor contoh soal kedua ya. Jadi mungkin itu aja sih untuk tutor pada materi induksi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.